Halo Literate People, ketemu lagi di ITB Pre-Show barengan saya Wengki Wiradi yang kali ini sudah memasuki episode ke-22. Kali ini spesial nih karena kita udah kedatangan seorang narasumber. Dia seorang musisi yang baru saja merilis karya baru lewat sebuah album dan kali ini dia lagi getol-getolnya nih untuk ngepromoin single-single barunya gitu ya. Hal ini berbanding lurus juga dengan apa yang akan kita obrolkan episode ini tentang seberapa penting sih branding bagi seorang musisi atau artis gitu ya untuk bisa memunculkan karyanya ke permukaan gitu. Karena seperti kita tahu era digital ini selain di satu sisi memudahkan untuk kita berkarya, tapi di sisi lain juga tantangannya tidak kalah berat gitu ya, karena semakin mudah orang merilis karya juga akan semakin banyak orang yang ingin muncul ke permukaannya. Karena itu perlu juga musisi untuk bisa nge-branding dirinya biar bisa muncul ke permukaan. Nah, kira-kira gimana nih pendapat narasumber kita akan soal branding ini? Kita akan ngobrol lebih banyak soal itu, tapi sebelumnya simak dulu yang satu ini. Aku telah sampai di ujung jalan, yang mana lautan menjadi batasnya. Langkahku terhenti menoleh dirimu. Aku pun bertanya, maukah kau bersamaku? Kakiku kaku terpesona lautan. Ku melihat perahu disiapkan untukku. Maukah kau pergi berlayar bersamaku, mengarungi samudra cinta yang nyata? Atau kau mau kembali pada masa lalu yang lebih baik? Kau mengenangnya, maukah kau untuk bersama diriku jelajahi dunia lintasi fana? Ku yakinkan dirimu di sana ada jawaban tentang semua inginmu. Maukah kau pergi berlayar bersamaku, mengarungi samudra cinta yang nyata? Atau kau mau kembali pada masa lalu yang lebih baik? Kau mengenangnya, maukah kau untuk bersama diriku jelajahi dunia lintasi fana? Ku yakinkan dirimu di sana ada jawaban tentang semua inginmu. Oke Literate People, tadi kita udah menyaksikan penampilan dari Jak KPW dengan lagunya Kakiku Kaku. Oh, tahu ya? Ya, tahu. Itu soalnya saya ingat waktu SMA tuh.
kaki kakak kakekku kakek. Oh ya, sampai lupa diperkenalkan, kita udah kedatangan Jaka PW nih. Apa kabar nih Kang Jaka? Alhamdulillah. Gimana nih? Biasa kakak ini. Kakak ini udah nggak kaku ya sekarang. Udah nggak kaku, sekarang udah luwes saya. Luar biasa. Tapi itu bener nggak kalau misalnya kakiku kaku itu diambil dari pengalaman Kang Jaka dulu sekolah di SMK musik, terus dulu ada latihan vokal, ada yang apa part yang kaki kakak kakekku kaku diambil dari itu nggak atau gimana? Enggak sih ya. Oh enggak. Saya lupa malah emang diajarin ya. Ada kayak gitu. Anjing. Selain pupa pupe. Oh itu latihan ini ya, artikulasi mungkin ya. Iya. Gitu. Apa latihan pronunciation mungkin ya kalau. Iya. Tapi enggak ya, ini beda lagi ya. Saya iseng aja gitu kok. Nah, apa inspirasinya kenapa menamakan memberi judul lagunya Kakiku Kaku? Nggak ada inspirasi ya, biar nemu gimmicknya aja apa gitu. Oh, Judul, biar berima ya. Ya oh ini lucu nih gitu. Oke. Tadinya kan itu kalau dibedah secara liriknya tuh menceritakan tentang perjalanan berlayar gitulah. Oke. Konteks liriknya tuh. Ya. Tapi kan kurang menarik ya tuh. Saya pikir gitu. Ini lucu gitu kok, kan karena emang ada lirik baitnya kakiku kaku gitu, terpesona lautan. Udah aja lah ini yang yang saya ambil gitu buat judul lagu. Tapi memang secara artian itu lagu itu ngegambarin soal perjalanan gitu ya. Perjalanan. Kenapa akhirnya menulis soal perjalanan gitu? Nah itu tuh saya tuh terinspirasi omongan bapak saya. Oh ya. Jadi kemanapun kita berjalan, pasti mentok ujungnya tuh lautan gitu. Oke. Terus ya, jadi saya mikir lagi, udah di laut mau ngapain lagi gitu. Udah balik lagi. Saya lihat kan di laut yang umum dilihat ada perahu, ada apa gitu, dan nelayan gitu. Wah seru juga kalau berlayar gitu, berpetualang lagi kalau di hidup gitu. Jangan sampai habis di situ gitu, di ujung jalan itu mau ngapain gitu. Mau mati atau mau berpetualang lagi gitulah. Ngeri dalam ya? Juga ya, tipe-tipenya nggak nyangka nih Kang Jaka bisa menulis lagu sedalam ini gitu. Nah itu kabarnya lagu ini tuh Kakiku Kaku ini tuh masuk ke dalam albumnya. Album apa mungkin bisa diceritain Kang Jaka? Jadi rilisan terakhir saya judul albumnya bersuara rasa kok. Jadi ya bersuara rasa. Tadinya mau apa ya, geuleuh lah pokoknya mah. Tiba-tiba saya menemukan kata, lama tidak bersuara kan orang-orang lama ya. Bahasanya begitu. Saya pikir, iya, bagus juga. Cuman saya pas nulis nemu album itu, nemu judul itu, teman saya kasih review ada teman dekat saya. Mana laguna bersuara rasa? Oh iya juga ya, nggak ada gitu, kurang mewakilkan. Jadi yang lagu yang terakhir itu yang bersuara rasa itu jadi pelengkap sebetulnya. Itu saya bikin dadakan lah. Tadinya malah nggak masuk itu. Masuk itu. Iya. Jadi buat final gitu melengkapi. Jadi pas deh ada jadi 7. Tadinya saya mau bikin EP. Ternyata pas saya upload di agregator itu kedeteknya udah jadi album gitu. Oke. Guys gitulah. Iya. Nah pengerjaannya sendiri berapa lama nih Kang Jaka ngerjain album ini? Terus ada musisi lain yang terlibat nggak di album ini gitu selain Kang Jaka tentunya? Secara hampir keseluruhan sih saya one man show ya, mengerjakan instrumental sendiri, nyanyi sendiri, mixing, mastering, prosesnya hampir sendiri. Cuman satu lagu ada sih itu yang Kakiku Kaku tuh saya proses kreatifnya bikin karya itu sama ada temen juga namanya Bella. Dia kebetulan dia bikin notasi lagunya, saya bikin liriknya gitu. Yang Kakiku Kaku itu. Oke. Gitu. Terus selebihnya ya notasi dan liriknya saya buat sendiri gitu. Overall secara musik sampai proses mixing masteringnya saya bikin sendiri sih. Jadi memang ini one man show album ya. Sampai artworknya juga tadi ya, banyak temen juga yang desain grafis atau daripada waktu atau tesnya mungkinnya lebih ke saya pengen merepresentasikannya aja anjir. Fighting tuh gimana sih? Guys, kabeh lah kesorangan gitu. Jadi bisa dibilang aja. Bisa dibilang album ini tuh Jaka banget gitu ya. Ya. Karena memang semuanya sendiri gitu ya. Merepresentasikan saya lah sedikitnya.
Nah, ngomong-ngomong soal representasi gitu, nyambung nih. Ngomong soal representasi itu kan sebuah representasi itu ya sebuah represent gitu ya, represent dari seorang Jaka tuh seperti apa gitu ya. Memang kalau misalnya boleh digambarkan gitu ya, Kang Jaka sendiri ingin menggambarkan sosok Jaka PW itu seperti apa sih? Nah, ini menarik justru ini yang saya coba utarakan atau publish ke publik gitu ya. Soalnya saya lama sebetulnya di back system gitu, di belakang layar. Kerja saya di ranah event organizer, terus bikin musik buat kebutuhan corporate gitu lah, jingle buat scoring film gitu. Saya lama di situ. Ternyata di perjalanan saya menyadari sesuatu yang luput gitu. Terus oh iya ya, saya tuh effort atau mengerjakan sesuatu tuh buat brand ya, buat ini. Tiba-tiba saya terenyuh gitu. Loh, sayanya mana gitu. Lupa ya nge-branding diri sendiri ya. Tidak ternotis gitu sama. Jadi ada sebetulnya bukan konsekuensi nggak ya gitu. Jadi ya secara brandingan saya jadi tidak terlihat sebetulnya, dan kalau boleh dicurhat ya tidak terpandang secara material dan imaterial itu. Padahal karyanya udah banyak ya, Jaka ya. Jadi mulailah dari tahun kemarin tuh saya udah coba publish lagu-lagu sendiri gitu. Ternyata ini lebih kalau buat saya lebih passionate gitulah. Oh, saya menemukan gitu. Walaupun saya nggak peduli kata orang, minimal saya juga bisa mengapresiasi diri lah gitu buat karya saya gitu yang saya bisa gitu, yang saya buat gitu. Minimal itu dulu lah gitu, nggak usah mikirin orang lain untuk mengapresiasi atau laku lah kasarnya gitu. Soalnya kalau bicara ke ranah situ juga kan lain lagi, kita bicaranya tentang ya itu optimizing personal branding gimana ya. Udah lari ke ranah marketing gitu ya. Apalagi dengan dunia sosial media, ada lagi sosial media marketing itu. Ternyata anjir banyak juga hal yang saya luput gitu. Lama. Saya kelamaan di dapur mungkin. Begitu. Jadi nggak cukup bermodalkan lagu bagus atau materi bagus aja ya, Kang Jaka ya. Memang harus dikuatkan juga dengan itu ya. Ternyata pengalaman saya di dapur tuh cukup banyak melihat itu. Jadi daripada saya juga bukan merasa ini ya capek atau gimana ya lebih baik mungkin saya jadi belajar gitu untuk cobalah effort gitu, bisa nggak saya men-challenge diri saya sendiri gitu, perjuangin nih kamu bisa nggak tuh nge-branding diri sendiri gitu. Soalnya kan zaman sekarang tuh antara lagu bagus atau tidak itu udah SOP ya, maksudnya lagu itu menjual, terus kualitasnya bagus gitu ya, berkarakter, itu tuh udah hal yang udah jadi SOP lah gitu kalau saya bilang. Cuman ada hal yang luput tuh yang harus mesti dibangun tuh, orang tuh lihat trustnya terhadap lagu ini, terhadap karya, terhadap materi itu dilihat dari apa sih? Dari personalnya dulu. Ternyata kan sekarang tuh ini siapa sih, kalau orang nggak kenal ya ini juga terabaikan gitu. Jadi lagu tuh ya mirisnya di situ sih ya, di sekarang tuh. Makanya sekarang saya lihat gitu banyak ya musisi gede pun ya skema-skema besar gitu seperti label, dan mereka butuh influencer buat buat boosting karyanya gitu. Untuk mendongkrak ya. Iya. Ya itu triki-triki marketing lah gitu. Ya karena lagu tuh harus nyampe ke publik ya, jatuhnya harus diaktifasi gitu semua tuh. Baik lagunya, brandingan secara lagunya atau artisnya gitu. Wah, ini menarik sih dunia ini, ternyata begini ya. Setelah saya pelajari begitu. Iya. Jadi saya tidak berkecil hati, mungkin saya sekarang mungkin ya masih mungkin bisa disebut orang tidak banyak yang tahu mungkin ya saya di posisi sekarang ini. Tapi itulah kalau kita tahu gitu dunianya, melihat tuh konsekuensinya seperti ini,
roadmapnya seperti ini gitu dibuat effort memperjuangkan. Tapi rata-rata sama juga sih di dunia, terutama di dunia bisnis mungkin sama ya, mungkin perlu mengoptimasi personal branding atau brand produk itu sendiri gitu ya. Kayaknya sama sih, dunia mirip Jadi ya. yang saya tangkap gitu ya Kang Jaka ya, ketika kita membuat karya di dapur rekaman gitu ya, tapi ketika itu akhirnya publish, konteksnya jadi konteks bisnis aja gitu ya, konteks marketing gitu ya. Iya, tapi kita juga nggak bisa naif ya, kita hidup di situ gitu. Ngapain juga kalau nggak kita optimasi gitu, kita jual gitu ya. Sayang juga ya, lagunya jadi nggak kemana-mana gitu ya. Naif juga, lu bikin karya buat apa gitu. Betul. Kalau buat saya agak munafik sih sekarang. Karena tuntutan ya. Anda bisa menilai sendiri, menerjemahkan sendiri apa maksudnya. Ya anak udah 3 ya Kang Jaka. Tapi itu kayak gini nggak sih Kang Jaka, mindset berpikirnya gitu ya, ketika misalnya Kang Jaka mau bikin karya nih, bikin aja dulu seidealisme Kang Jaka, nanti tinggal mikirkan nanti marketingnya kayak gimana nih untuk lagu seperti ini. Atau mindsetnya lebih ke cari riset dulu nih, kira-kira lagu yang laku kayak gimana nih, akhirnya Kang Jaka membuat lagu seperti itu, atau gimana? Pola kreatifnya gitu. Dua-duanya sih hampir kayaknya saya coba aja terus. Soalnya ada sisi yang nggak bisa nih kita orientasinya kan jadinya gitu melihatnya. Ini buat karya tuh buat apa, misalkan kalau pendeknya atau kecil sederhananya ya, ini saya buat stress release aja gitu. Gitu kan, ada yang begitu juga gitu, orang tuh buat hobi atau buat apa ya, ada karya yang ini representasi kurang ya gitu, karya orang di lagu iya gitunya. Udah saya based on itu, tapi nextnya saya pikirin ini bisa dijual atau market fitnya tuh kemana lah gitu. Ternyata bisa begitu, atau ya tadi second choice-nya ya kita buat base-nya buat jualan gitu, orientasinya lebih lebih easy listening, lebih ngejual gitu ya. Saya coba aja gitu sekarang. Cuman bukan itu ternyata faktor yang sangat menentukan tuh. Kita ujungnya tuh yang saya rasakan gitu ya, tetap aja ujungnya tuh aktivasi promonya, optimasi marketingnya mau kemana gitu. Harus kuat juga ya effort tuh. Ya sekarang kan nggak bisa juga, segmentasinya sudah jelas ya sekarang tuh, maksudnya penikmat musik rock, jazz gitu sudah terbagi, dan itu tuh di algoritma dan secara data statistik di sosmed juga ketahuan lah gitu. Banyak, kita nggak bisa buat semua orang suka sama lagu kita atau tes kita gitu. Saya rasa itu sih yang harus jadi acuan para musisi atau khususnya seniman lah gitu ya. Ya bahkan mau anak seni musik, seni rupa gitu, teater atau tari gitu ya. Kita tuh ya, kalau bahasanya mungkin awareness-nya yang lebih dalam gitu ya, tentang knowledge ini. Nah, knowledge ini tuh sangat jarang ditemukan di institusi pendidikan musik. Gitu. Sorry to say ya gitu. Karena justru saya mendapatkan tuh ya karena mencari tahu, gaul sama ya di dunia kreatif yang orientasinya ranahnya lebih ke bisnis gitu ya, dunia lain ya. Kalau Gita Wirjawan bilang ya kita harus punya divergensi, mungkin ini gitu loh. Yang musisi tidak punya tuh kebalikannya kan, kalau orang science hobinya bisa musik, bisa buat balancing, life balance-nya punya diferensiasi gitu kan. Ternyata di seniman tuh kebalikannya gitu. Banyaknya tuh orang yang pure mengedukasikan dirinya. Aku jadi seniman nih, aku punya karya nih. Yang luput dari kita adalah ternyata yaitu soft skill-nya atau kalau kata saya pasnya itu divergensinya gitu. Nggak punya skill divergensi yang lain gitu. Main musik aja gitu. Ternyata bisnis musiknya tuh, bisnis seninya tuh hampir luput gitu, nggak terpelajari gitu. Kalau di luar negeri kan udah jelas ya gitu, udah banyak lah
muara tuh kamu mau belajar bisnis musik nih sekolahnya gitu. Oke. Kamu mau edukasi nih gitu. Mau musik apa gitu. Mau jadi player, mau performer gitu. Edukator gitu. Itu lebih jelas. Di sini tuh ya memang lebih apa ya? Kurang terekspos lah. Kurang terkanalisasi dengan baik mungkin ya. Oke. Gitu ya. Nah itu mungkin kalimatnya lebih pas ya. Iya. Terkanalisasi lebih pas. Oke nih, tadi kan Kang Jaka udah ngebahas banyak ya soal brandingan gitu ya. Iya. Tapi kan ini kembali lagi nih ke Kang Jaka soal branding Kang Jaka sendiri gitu. Ingin menonjolkan atau ingin menampilkan karakter seperti apa nih Jaka PW itu gini. Kayak misalnya nama aja, Jaka PW. Nah mungkin itu PW-nya itu apa nih Kang Jaka nih? Mungkin bisa diceritakan. Mungkin kan itu bisa bagian dari branding juga kan. PW itu teh gitu. Saya mungkin berkontemplasi, mungkin mereview hidup saya, mungkin terjebak di zona nyaman ya. Apa yang cocok nih gitu. Ketika saya mencari ID gitu. Apa yang muter-muter mikir ya nemu ya saya keenakan gitu mungkinnya hidupnya PW aja udah nyaman kayak gini ya. Simple itu mungkin. Itu secara nama ya. Terus kalau di musiknya, albumnya ya sebetulnya variabel musiknya saya cukup banyak sih. Dari single-single sebelumnya ya ada yang rock, ada yang akustik ya. Mungkin kalau yang tertarik dan ingin kenal saya ya bisa dengerin album saya lah. Dari rilisan-rilisan saya dari single gitu. Sampai yang terakhir tuh album. Berarti udah 4 rilisan sebetulnya dari tahun 2003 tuh. Itu berarti ada EP, ada album ya dari 4 itu album tuh? Gitu. Oke. Nah ini kalau Kang Jaka sendiri kan ada beberapa musisi yang menguatkan citra atau image-nya tuh dari misalnya entah dari musiknya, misalnya ada yang dikenal sebagai misalnya Tanto Yahya dikenal sebagai penyanyi country, atau misalnya God Bless dikenal dengan band rock gitu ya. Terus ada juga yang menguatkan karakter brandingannya dari sisi penulisan liriknya gitu. Nah Kang Jaka sendiri ingin menguatkan sisi brandingnya tuh dari penulisan liriknya kah? Atau dari karakter musiknya kah? Seperti apa nih? Saya tuh kalau yang dibawakan secara vokal ya, secara lagu-lagu berlirik ya mungkin karakternya bisa dilihat dari pertama ya dari lirik yang itu, gaya bahasa lirik yang saya tulis gitu ya. Mungkin ada nanti kalau banyak dengerin mungkin tahu nih Jaka tuh gini nih mindsetnya, gaya bahasanya gitu. Itu sih yang terus ya keduanya kalau dari segi musik sih nantilah kayaknya mungkin lebih fair audiens yang menilai ya gitu. Oke. Kalau saya boldnya sih di lirik ya. Di lirik. Ya, Oke. Nah gitu. Kalau musik mah kayaknya kurang bukan kurang relevan, kurang serak aja sih. Kalau zaman sekarang misalkan ngomongin genre udah tidak sangat reliable gitu. Soalnya tes orang beda-beda gitu ya. Terus ngomongin genre tuh udah banyak subgenre sekarang ya, itu just pengembangannya udah terlalu luas ya. Iya, jadi kalau ngomongin itu tuh kayak lagu lama, hello gitu. Betul, 2024 masih ngomongin genre. Oke. Dan mungkin udah nggak ini lagi orang-orang kalau misalnya ngomongin pop ada pop apa atau rock apa gitu, jadi udah nggak relevan lagi mungkin ya. Saya tulis deskripsi genre musik saya tulis di bio Spotify saya. Lagu saya lagu pop ular. Apa? Kumaha aing. Musik aing kumaha aing ya. Ada kayak populer apa ya, saya plesetin aja lah. Popular. Macok. Gigit. Pop ular ya. Iya benar. Jadi itu kan maksud saya semua itu bisa di-create gitu. By design lah, semua bohong lah. Buat podcast ini harus set gitu, harus preparation gitu. Bohong lah, semuanya tanpa preparation tuh. Semua tuh by set semua. Betul. Apalagi dunia tipu-tipu di sosmed gitu ya. Kita harus terima itu gitu, harus mengakui itu kan gitu. Dan sebenarnya pelabelannya bukan kerjaan musiknya, itu mah kerjaan jurnalis musik ya. Biarkan mereka aja yang menulis. Nggak apa-apa lah gitu.
detailnya atau apa ya mengimagekan saya seperti apa lebih kemana gitu. Oke. Serah audiens atau jurnalis mungkin. Oke. Mungkin kalau ngomongin influence gitu ya, mungkin ya banyak juga sih influence saya, mungkin banyak juga sih etnik saya senang gitu, musik world music gitu, terus jazz saya senang juga, klasik juga lumayan lah gitu, cukup mendalami gitu musik-musik klasik. Pop juga ya lama saya band-bandan gitu, band-band pop jazz lama yang dulu sama Rubato, terus band-band progresif dulu juga saya seneng. Ya jadi kalau ngomongin genre dan campur aduk ya gimana, ini pengalaman saya nih saya tumpahkan aja lah di lagu gitu. Jadi secara background musik dan referensi Kang Jaka juga memang tidak berpatok ke satu musik ya. Gitu. Secara background juga Kang Jaka mungkin untuk literate people tahu di rumah, Kang Jaka juga ini selain seorang musisi juga seorang sound designer juga ya Kang Jaka ya. Terus bikin scoring juga. Ada pengalaman di situ juga. Ada pengalaman di situ, dan mungkin sebelumnya juga Kang Jaka menempuh disiplin ilmu sekolah musik juga Kang Jaka ya. Iya. Ada sekolah kejuruan waktu itu di sekolah musik, sama melanjutkan juga di universitas yang memang jurusannya musik ya Kang Jaka ya. Jadi mungkin secara referensi atau background musik juga lebar, dan outputnya juga seperti yang mungkin literate people pernah dengerin karyanya Kang Jaka juga. Ya spektrumnya luas gitu ya Kang Jaka ya, musiknya nggak cuma sekedar kita bisa melabeli, bisa melabeli kedalaman analisanya. Oh iya dong. Saya ini secara skill main musik memang jelek, tapi secara analisa bagus. Luar biasa Pak Wengki ini. Ya Kang Jaka, ini perilisan ini tentunya harus dibarengi juga dengan promo-promo kan ya Kang Jaka ya. Sejauh ini sejak perilisannya sampai sekarang sudah promo apa aja nih? Mungkin bikin konten atau seperti apa nih Kang Jaka? Saya justru rilisan terakhir ini bukan sedikit miris, saya agak malas. Karena ya live. Justru rilisan sebelumnya saya agak getol tuh bikin konten, bikin promo, bikin teaser, terus ngiklan gitu ya. Pakai influencer atau terus apalagi ya yang saya lakukan, ya press release gitu. Nah rilisan ini saya agak landai gitu, mencoba organik aja sih. Sebenarnya realnya tuh reach pengen tahu juga jangkauannya sejauh mana, reach-nya, engagementnya gitu. Oh ternyata ya saya jadi evaluasi lagi, ternyata saya belum benar-benar aktif gitu di sosmed gitu, terus belum bisa memperbesar gitu, memagnifikasi brandingan saya gitu, konten saya gitu. Masih aja luput gitu ya. Terima lagi karena kesadaran di situ ya, terima aja gitu teman-teman yang mungkin kalau agak-agak bukan frustasi, agak-agak terjebak hopeless ya gitu, mungkin coba di-review lagi gitu, ditinjau lagi gitu, cari tahu lagi. Soalnya ya mungkin ini tuh situasi yang banyak mungkin ya para seniman alami gitu, fase ini tuh loh gitu. Bahkan ya seluruh dunia lah gitu, bukan kita bicara tentang di Indonesia saja, mungkin banyak ya yang berjibaku effort gitu untuk menaikkan brandingnya, lagunya gitu di sosmed, semua terkenal gitu. Tapi balik lagi sih, saya juga mencoba gitu untuk tidak termakan itu, karena kan itu strategi ya, maksudnya udah ranah lain, udah ranah jualan. Coba kita tarik lagi juga, kita harus punya awareness, kesadaran identitas kita tuh ya dari kemurnian karya kita sendiri gitu. Kita tuh tesnya seperti apa, originalitasnya gitu dibangun gitu ya. Sambil berjalan gitu kita memperbaiki self branding kita seperti apa gitu. Itu sih kalau yang saya rasakan dan lakukan di album. Karena ya seperti yang tadi dibahas di awal ya, karena di era digital ini dengan semua kemudahannya kan jadi plus minus ya. Karena mudah, orang gampang aja gitu, ngerilis karya gitu ya. Dan itu mungkin persaingannya juga semakin
banyak dan semakin berat gitu. Mungkin ada suatu kutipan ya Kang Jaka menarik nih. Wih, apa nih? Sedikit lebih beda akan lebih baik dibanding sedikit lebih baik gitu ya. Iya, Jadi lebih banyak mendingan, mungkin. oh ya apa? Sedikit lebih banyak. Oh ya sedikit. Intinya kita mendingan sedikit lebih berbeda lah daripada kalau misalnya mau ngomongin soal bagus-bagusan gitu ya. Zaman sekarang mah kayaknya ya, makanya susah gitu ya. susah banget. Anak-anak kecil aja juga main musiknya udah jago-jago gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya sedikit lebih beda gitu, misalnya Kang Jaka pakai baju Satpol PP gitu main gitar, mungkin itu akan mencari. Betul. Pada akhirnya kan orang tuh mencari diferensi ya. Nah, itu yang tadi dibahas ya. Apa sih yang beda gitu benar sih. Oke. Gitu. Ya saya juga mencari sih gitu apa ya menjaga itu juga gitu. Oke lah, nggak apa-apa masih segini tapi kita kuatin lagi gitu kita. Kuatnya di mana ya mungkin terlalu dini ya kalau ngomongin achievement gitu nggak bisa juga diukur dengan follower kita segini yang dengerin musik kita segini loh ya mungkin ada yang lakunya mungkin banyak lah seperti temen kita gitu yang gitarnya saya pinjam itu kan lama di grassroots tiba-tiba meledak ya setelah 10 tahun dia di atas 10 tahun yang tiba-tiba sekarang booming di kampus-kampus gitu. Jadi memang nggak instan ya. Tapi yang saya lihat gitu poinnya yang saya belajar dari band tersebut misalkan ya ini nih orang yang mempertahankan originalitas, identitas, idealismenya gitu. Ada juga gitu. Akhirnya marketnya tuh nemu juga gitu fit gitu. Ya kalau bicara dulu tuh itu segmentasinya ya niche market banget gitu, spesifik banget gitu. Betul. Susah banget gitu dicari konsumennya gitu, audiensnya gitu. Tapi ya PR-nya adalah kita mau meng-create market audiensnya gitu kan, mau effort begitu atau mau cara instan gitu. Bayar influencer laku temporer gitu ya. Balik lagi kan kalau kitanya nggak siap secara karyanya, mental secara mental secara berkeseniannya gitu, kamu berkarya terus gitu konsisten gitu, itu juga bakal luput kalau itunya nggak dijaga gitu. Kalau itunya misalnya meledak, meluap cepat, banyak mati lagi gitu kan, ada yang seperti itu. Ya idealnya kan kita kuat secara konsistensi kita gitu berkesenian, karyanya terus konsisten gitu ada, terus optimizing personal brandingnya dapat gitu. Jadi memang harus berjalan jualannya bisa ya, gitu akhirnya harus ternyata begitu ya. Ini yang saya lihat justru saya belajar tuh dari musisi underground di Bandung gitu. Oh iya ya mereka hidup tuh pada akhirnya bisa hidup dari merchandising. Bisa bantu jualan juga gitu, bisa bantu promo bandnya gitu. Kesini arahnya, jadi balancingnya tuh ranah bisnisnya gini nih other side-nya tuh kita bisa jualan gitu, kita bisa bisnis lain gitu ya, contohnya itu bikin merchandising band gitu. Terus karyanya tetap konsisten itu, terus ekosistemnya gitu dijaga. Banyak hal lah ternyata pilihan menjadi musisi itu gitu. Jadi seniman tuh ya. Setuju dengan Kang Jaka karena itu semua harus berjalan beriringannya. Ketika kita kalau misalnya mau jualan makanan gitu ya, produknya harus kuat juga, tapi promosinya juga harus berjalan dan konsisten dengan apa yang kita percaya. Kalau misalnya kita bisa hidup dengan karya itu ya gitu Kang Jaka ya. Oke, mungkin terakhir Kang Jaka ada yang ingin disampaikan untuk literate people di rumah, mungkin mau promo karyanya bisa didengerin di mana, atau ada Instagram atau sosial media lainnya, silakan. Kalau saya lagu-lagu karya saya bisa didengerin semua di SP, di Spotify, YouTube dan segala macam udah ada. Sosmed saya bisa dicari Jaka PW, itu bisa ada TikTok, Instagram gitu, Facebook saya kurang aktif lah. Dua itulah sekarang yang saya. YouTube saya mencoba aktivasi lagi gitu. Nah itu menarik juga. Jadi pengen nyambung lagi gitu. Tapi mungkin nanti kita hubungkan lagi di kanal YouTube-nya Kang Jaka.
Nanti mungkin bisa undang saya ya ke kanal YouTube Kang Jaka. Coba ya. Itulah kalau tapi stay tune, coba kalau mau kepoin lagu saya ya banyak sih. Saya lagunya ada yang apa ya? Saya masukkan unsur-unsur motivasi, Wes. self healing gitu. Oke. Ada yang syairnya yang lebih bahasa-bahasa langitan. Kalau teman saya bilang bahasa kamu tuh terlalu langitan, coba yang cari yang bumi. Oke, nanti saya rilis lah next. Jadi saya di-challenge. Oke. Tapi menarik juga ya ketika banyak hal yang Kang Jaka obrolin, tulis dalam lirik lagunya dan mungkin bisa relevan dan mungkin bisa sedikit jadi istilahnya ya, obat gitu ya, tanda kutip buat orang yang mendengarnya, jadi kayak ngerasa terwakilkan gitu Kang Jaka ya dengan lagu-lagu yang ditulis Kang Jaka gitu. Ya saya coba lagu-lagu saya meriletkan dengan kondisi orang-orang sih sebetulnya. Lagu-lagu saya tuh sebetulnya ya. Coba kalau penasaran dicek aja di Spotify, di YouTube. Pokoknya set Jaka PW udah keluar pasti itu ya Kang Jaka ya. Oke gitu, Literate People. Kalau misalnya Literate People di rumah tertarik untuk seperti apa sih karya-karya Kang Jaka selain tadi lagu yang dibawakan, yang Kakiku Kaku itu, mungkin bisa dicari lagi lagu-lagu lainnya di Spotify atau di YouTube, tinggal ketik aja Jaka PW. Nah, atau kalau misalnya Literate People di rumah ingin mencari merchandise resmi ITB nih. Oh gitu. Di mana nih? Nah, Literate People bisa mendapatkannya di itbpress.id nih Kang Jaka. Oh, di website. Atau bisa langsung datang ke ITB Press Store, Jalan Ganesha nomor 15E, Gedung STP ITB gitu. Terima kasih Kang Jaka. Sama-sama ini. Untuk waktunya. Kehormatan, aduh. Waduh. Luar biasa ITB Press. Literate People ya. Literate People di rumah nih. Mungkin banyak insight menarik dari Kang Jaka yang bisa diambil oleh Literate People di rumah. Mungkin ada Literate People di rumah juga yang ingin mencoba peruntungan, tanda kutip, untuk bisa meniti karir di musik nih Kang Jaka. Mungkin langkah-langkah yang tadi diobrolkan dengan Kang Jaka bisa jadi insight menarik untuk Literate People di rumah. Ya amin. Semoga bermanfaat lah ya. Oke. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di ITB Press Show selanjutnya. Assalamualaikum.